Nadia dan Reza sudah menikah selama 5 tahun, dan mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna. Sejak awal pernikahan, Reza selalu menjadi suami yang penuh perhatian. Dia bekerja keras untuk masa depan mereka berdua, sementara Nadia menjalani hari-harinya dengan penuh cinta dan pengabdian sebagai istri yang setia. Mereka berdua selalu bermimpi tentang keluarga yang bahagia, tentang rumah yang penuh dengan tawa anak-anak mereka. Nadia selalu merasa Reza adalah pria yang tepat, yang akan selalu ada di sisinya. Begitu pula Reza, yang sepertinya sangat mencintai Nadia. Mereka punya rutinitas bersama yang menyenangkan, seperti makan malam berdua, jalan-jalan di akhir pekan, dan sering berbicara tentang masa depan mereka. Nadia merasa sangat diberkati bisa memiliki Reza sebagai suaminya, pria yang menurutnya sempurna. Namun, kebahagiaan Nadia mulai terguncang ketika dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Awalnya, ia merasa sangat bahagia. Suatu malam, saat ia mengungkapkan kabar kehamilannya kepada Reza, Reza terkejut dan terlihat sangat senang. Mereka berdua merencanakan masa depan anak mereka, berbicara tentang nama yang akan diberikan, dan Nadia mulai membayangkan kehidupan mereka sebagai keluarga kecil yang bahagia. Namun, beberapa bulan setelah kehamilannya semakin besar, Nadia mulai merasakan ada yang berubah dalam sikap Reza. Suaminya yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Bahkan, terkadang Reza menghilang selama beberapa hari tanpa memberi kabar yang jelas. Nadia mencoba untuk bersabar, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa cemas dan gelisah, karena meskipun Reza tak pernah menunjukkan tanda-tanda kasar atau terbuka tentang masalah mereka, ia merasa ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Pada suatu hari, saat Reza meninggalkan ponselnya di meja makan, Nadia dengan hati-hati memeriksa ponsel itu, berharap bisa menemukan petunjuk yang akan mengungkapkan alasan perubahan sikap Reza. Di sana, Nadia menemukan pesan yang sangat mengejutkan. Pesan itu bukan dari teman kerja atau rekan bisnis, melainkan percakapan yang penuh kata-kata manis antara Reza dan seorang wanita bernama Alina. Tidak hanya itu, pesan-pesan itu juga berisi ajakan untuk bertemu di luar kota dan berbicara tentang masa depan bersama. Nadia merasa dunia seakan berhenti berputar. Suaminya yang selama ini ia percayai ternyata menyimpan rahasia besar. Perasaan kecewa dan bingung datang begitu cepat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kebohongan yang tak bisa ia percayai lagi. Ia mencoba untuk tetap tenang, berusaha mencari penjelasan dari Reza. Tetapi saat ia bertanya tentang Alina, Reza dengan cepat memberikan jawaban yang meyakinkan, mengatakan bahwa itu hanyalah teman lama yang kebetulan menghubunginya. Namun, Nadia tak lagi bisa mempercayai kata-kata itu. Hati Nadia terbelah antara perasaan ingin memperjuangkan rumah tangganya dan rasa sakit yang mendera dirinya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Tak lama setelah kejadian itu, Nadia menemukan bahwa Reza dan Alina mulai semakin dekat, bahkan semakin terang-terangan. Reza sering mengabaikan Nadia, dan kadang-kadang pulang terlambat tanpa alasan yang jelas. Nadia semakin curiga dan kecewa. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat yang penuh keraguan dan kebingungan bagi Nadia. Ia merasa seolah-olah dirinya hanya menjadi bayangan di samping kehidupan Reza yang mulai berfokus pada Alina. Puncaknya, Nadia mulai merasa sangat kesepian, meski suaminya ada di rumah. Perasaan hancur semakin mendalam ketika Nadia akhirnya mengetahui bahwa Reza berniat untuk menikahi Alina. Nadia, yang sedang mengandung anak pertama mereka, merasakan beban yang sangat berat. Ia tidak hanya merasa dikhianati sebagai istri, tetapi juga merasa hancur karena anak yang ada di dalam kandungannya terancam hidup dalam keluarga yang tak utuh. Nadia tahu bahwa jika ia tetap diam, semuanya hanya akan semakin buruk, dan ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Namun, ia juga merasa bingung dan takut akan dampak dari segala keputusan yang diambil. Berbagai pertanyaan muncul di pikirannya. Apakah dia harus tetap bertahan dengan Reza, berjuang untuk keluarga kecil yang mereka impikan? Atau, haruskah ia meninggalkan Reza, menyelamatkan dirinya dan anak yang sedang dikandungnya? Meski itu berarti ia harus menghadapi dunia dengan segala risiko sendirian, Nadia memutuskan untuk mencari kebenaran, berbicara langsung dengan Reza dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Reza selalu menghindar dan memberi alasan bahwa Alina hanya teman lama yang tidak lebih dari itu. Namun, Nadia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar teman lama. Ini adalah sebuah pengkhianatan besar yang tak bisa lagi ia biarkan. Dan saat itulah,
Keputusan yang besar mulai terbentuk dalam benaknya. Ia tak akan diam saja. Apapun yang terjadi, ia akan berbicara. Bahkan jika itu berarti menghancurkan hari pernikahan Reza dan Alina. Karena baginya, lebih penting untuk melindungi harga dirinya dan masa depan anak yang sedang dikandungnya. Setelah Nadia mengetahui tentang hubungan gelap Reza dengan Alina, hidupnya berubah drastis. Perasaan kebingungan dan kesedihan bercampur aduk dalam dirinya. Dan meskipun ia mencoba untuk tetap tegar demi kesehatan kandungannya, setiap detik yang ia jalani bersama Reza terasa semakin berat. Reza, yang dulunya penuh perhatian, kini seakan menjauhkan dirinya dari Nadia. Seringkali, Nadia merasa terabaikan dan tak dihargai. Suatu malam, saat Reza pulang larut malam setelah beberapa hari tak ada kabar, Nadia memutuskan untuk menghadapi suaminya secara langsung. Ia tak ingin lagi hidup dalam kebingungan. Reza terlihat kelelahan. Dan begitu ia masuk rumah, Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. Nadia, ada apa? Kenapa kamu masih terjaga? Reza mencoba berbicara dengan santai. Meskipun Nadia bisa melihat bahwa wajahnya tampak gelisah, Nadia tak bisa menahan diri lagi. Kamu pikir aku bodoh, Reza? Katanya dengan suara bergetar, namun tegas. Aku tahu semuanya. Tentang kamu dan Alina. Apa yang terjadi dengan kita? Mengapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa kamu hianati aku saat aku sedang hamil anak kita? Reza terdiam sejenak. Wajahnya memucat. Nadia, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Katanya terbata-bata. Nadia berdiri dengan penuh emosi. Jangan bohong, Reza. Aku sudah membaca pesan-pesan itu. Aku tahu kamu berencana menikahi Alina. Apakah itu yang kamu inginkan? Meninggalkan aku dan anak kita demi wanita itu. Reza tampak semakin tertekan. Ia menghela napas berat, tetapi tidak mampu menjawab apapun. Nadia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit yang begitu mendalam. Dia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Setelah malam itu, kehidupan Nadia semakin penuh dengan kegelisahan. Reza yang semula penuh perhatian kini lebih sering menghindar. Nadia merasa seolah-olah ia tak lagi ada dalam hidup Reza, sementara Alina semakin jelas hadir sebagai pengganti dirinya. Reza, yang dulu sering menanyakan perasaan Nadia, kini justru tak pernah peduli lagi. Bahkan, beberapa kali, Reza pergi tanpa memberi kabar, atau datang dengan alasan kerja, padahal Nadia tahu bahwa Alina selalu ada di sisinya. Suatu hari, saat Nadia sedang duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada lemari yang menyimpan album foto mereka. Dia teringat bagaimana dulu mereka merencanakan masa depan bersama. Air matanya jatuh perlahan, karena kini semuanya terasa seperti kebohongan besar. Saat ia memeriksa kalender, ia menyadari bahwa tanggal pernikahan Reza dengan Alina sudah semakin dekat. Hari yang dijanjikan untuk kebahagiaan Reza, dan mungkin bagi Alina, menjadi hari yang menyiksa bagi Nadia. Nadia merasa seperti tersudut, tak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasakan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan anaknya. Apa yang harus ia lakukan jika Reza benar-benar meninggalkannya? Apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka, yang dulu mereka impikan bersama? Dia tak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Ia tak bisa membiarkan anaknya lahir dalam keluarga yang hancur, tanpa peran seorang ayah yang seharusnya ada. Nadia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rencana pernikahan itu. Ia bertanya kepada beberapa teman dekat Reza dan akhirnya mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Reza dan Alina memang sudah mempersiapkan pernikahan mereka. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, dan Reza bahkan sudah memberi Alina cincin tunangan. Nadia merasa seolah-olah seluruh dunia berputar sangat cepat dan meninggalkan dirinya di tempat yang sangat gelap. Malam sebelum hari pernikahan, Nadia membuat keputusan yang berat. Ia harus menghadapi Reza dan membongkar semuanya di depan publik, di hadapan para tamu undangan. Meski hati dan tubuhnya terasa rapuh, Nadia tahu bahwa jika dia tidak berbicara sekarang, dia akan terperangkap dalam kebohongan yang semakin besar. Dia tidak bisa membiarkan Reza melanjutkan hidupnya dengan begitu mudah, sementara ia dan anaknya harus menghadapi pengkhianatan ini sendirian. Hari pernikahan tiba. Nadia hadir dengan wajah tegar, meski hatinya berantakan. Semua tamu undangan berkumpul di ruangan pesta yang elegan, menunggu detik-detik yang penuh harapan bagi Reza dan Alina. Nadia datang seorang diri, dengan perut hamil yang semakin besar, namun langkahnya mantap. Reza dan Alina tampak berseri-seri, seolah-olah tak ada yang salah,
Saat acara berjalan lancar dan Reza mengucapkan janji setia kepada Alina, Nadia berdiri dan mengambil mikrofon. Dengan perlahan, semua mata tertuju kepadanya. Tamu undangan yang awalnya terkejut melihat kehadirannya, kini terdiam. Suasana terasa tegang. Nadia mulai berbicara dengan suara yang penuh emosi, namun juga penuh kekuatan. "Reza," katanya, "hari ini kamu akan menikahi wanita yang telah merebut semua yang seharusnya menjadi hakku. Tapi aku ingin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu mengkhianatiku. Kamu mengkhianati keluarga kita. Kamu memilih wanita ini, Alina, meskipun aku sedang hamil anakmu. Kamu ingin aku pergi, tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan berbicara, dan aku akan memberitahu semua orang tentang kebohongan yang telah kamu bangun." Reza tampak terkejut dan berusaha untuk menghentikan Nadia. Namun Nadia terus berbicara dengan tegas. "Kamu mungkin berpikir aku akan diam, tapi aku tidak bisa. Anak ini, anak yang sedang kutanggung, tidak pantas lahir dalam dunia yang penuh kebohongan seperti ini. Aku tak akan membiarkanmu merusak hidup kami." Nadia menyelesaikan kata-katanya dengan penuh keberanian. Tamu undangan terdiam. Sebagian bahkan merasa malu, sementara Reza tampak pucat dan terkejut. Alina, yang semula terlihat percaya diri, kini tampak cemas dan bingung. Nadia pun berbalik dan berjalan keluar dari ruang pernikahan, meninggalkan segala kenangan pahit itu di belakang. Di luar, meski air mata mengalir, Nadia merasa lebih lega. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang demi anaknya. Mungkin perjalanan hidupnya akan sangat berat, tapi ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merusak segalanya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia bersumpah akan menjadi ibu yang kuat, yang tak hanya melindungi anaknya, tetapi juga harga dirinya. Setelah kejadian dramatis di hari pernikahan Reza dan Alina, kehidupan Nadia berubah. Ia tak hanya meninggalkan tempat pesta dengan hati yang hancur, tetapi juga dengan tekad baru yang kuat. Setiap langkahnya terasa berat, tapi Nadia tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus menjaga harga dirinya, masa depannya, dan yang terpenting, masa depan anak yang sedang dikandungnya. Nadia memilih untuk pergi dari kota tempat ia dan Reza tinggal. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam bayang-bayang kehidupan lama yang penuh kebohongan. Dengan perut yang semakin besar, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tempat yang penuh kenangan masa kecil yang lebih sederhana. Nadia tahu, meskipun dunia di sekitarnya tampak semakin gelap, dia masih memiliki kesempatan untuk membangun hidup yang baru, hidup yang lebih baik dan penuh kebahagiaan. Di kampung halaman, Nadia tinggal bersama ibunya yang selalu mendukungnya. Sang ibu merawatnya dengan penuh kasih, mempersiapkan segala yang diperlukan untuk menyambut kelahiran cucunya. Hari-hari Nadia dihabiskan dengan beristirahat, bekerja di rumah, dan merawat diri serta kandungannya. Di sana, ia menemukan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun tidak ada Reza di sisinya, ia memiliki keluarga dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun kehidupan Nadia terasa lebih tenang, bayang-bayang masa lalu masih kadang menghantui. Reza tidak pernah mencoba menghubunginya sejak hari pernikahannya. Nadia tahu bahwa Reza kini hidup dengan pilihannya sendiri, tetapi terkadang ia merasa kesepian. Namun, setiap kali ia merasakan kelemahan itu, ia memikirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak itu akan lahir dalam dunia yang penuh cinta dan ketulusan, meskipun tanpa ayahnya di sisi mereka. Beberapa bulan kemudian, kelahiran anak Nadia tiba. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan penuh harapan. Nadia memberi nama anaknya, Aidan, yang berarti api kecil atau bersemangat. Nama itu dipilih dengan harapan bahwa Aidan akan tumbuh menjadi sosok yang penuh semangat dan kekuatan, seperti api yang tak pernah padam. Nadia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya yang baru, membesarkan Aidan dengan penuh cinta, dan tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh luka. Meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk bangkit, merawat diri, dan mencintai tanpa syarat.